Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada web training aplikasi dari platform Google Earth Engine atau GEE. Pada topik kedua ini, kita akan membahas tentang transformasi data, yaitu proses ekstraksi informasi spektral dari data piksel sebuah atau lebih citra satelit. Diharapkan sebelum kita memulai pelatihan ini, Anda sudah membuat akun di aplikasi Google Earth Engine dan sudah melakukan login. Pada pertemuan kedua ini ada beberapa topik yang akan kita bahas, diantaranya adalah pengantar, topik yang akan kita diskusikan, dan penutup. Pada bagian pengantar kita akan berdiskusi tentang tujuan dari topik ini, konsep dan mekanisme dari reflektans, beberapa bands atau kanal atau saluran dari citra satelit Sentinel dan Landsat, serta konsep dari NDVI dan NDWI atau NDVI, Normalized Difference Vegetation Index and Normalized Difference Wetness Index. Baik, mari kita langsung masuk ke bagian agenda kita yang pertama. Tujuan dari topik kedua ini adalah diharapkan Anda setelah mengikuti kegiatan ini memahami konsep dan mekanisme dari reflektans, yaitu sebuah mekanisme pantulan energi dari suatu objek atau fitur geografis di permukaan bumi, yang kemudian pantulan tersebut direkam oleh sensor optik pada wahana satelit. Kemudian diharapkan juga Anda memahami konsep visualisasi dan analisis komposit RGB atau red, green, blue, di mana komposit ini bukanlah warna yang sebenarnya, namun digunakan agar mudah dikenali oleh mata manusia untuk membedakan berbagai objek atau fitur geografis di permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah diharapkan setelah mengikuti topik kedua pada program web training kita ini, Anda memahami konsep dari NDVI dan NDWI, yaitu berupa reflektans vegetasi sehat yang rendah pada panjang gelombang cahaya tampak atau red, visible light spectrum, kemudian tinggi pada near infrared, itu untuk NDVI. Sementara untuk NDWI itu sebaliknya, ya, untuk air near infrared reflektansnya rendah karena semua diserap dan sangat sedikit yang dipantulkan, namun pada green itu sangat tinggi, ya, karena sebagian besar itu dipantulkan, tidak diserap. Oke, kita masuk ke bagian konsep dan mekanisme secara sederhana, bahwa dalam konsep penginderaan jauh atau remote sensing terdapat beberapa komponen, diantaranya sumber energi, kemudian sensor yang akan menangkap reflektans atau pantulan dari objek atau fitur geografis, kemudian ada juga ground station yang akan menerima informasi, lalu beberapa proses interpretasi dan analisis. Ya, jadi tahapannya, matahari sebagai sumber energi itu memancarkan radiasi, kemudian radiasi itu berinteraksi di atmosfer, lalu sampai ke objek atau fitur geografis di permukaan bumi. Nah, setiap objek atau fitur geografis yang memiliki suhu di atas 0 absolut atau 0 Kelvin, 0 derajat Kelvin, itu akan memantulkan reflektans, dan reflektans ini yang direkam oleh sensor di satelit. Kemudian sensornya akan mengirimkan, ya, hasil perekamannya ditransmisikan ke ground station yang ada di permukaan bumi. Dari ground station itu kemudian akan didistribusikan ke peneliti, ke mahasiswa, ya. Kemudian untuk diinterpretasi, dianalisis, kemudian dibuat aplikasinya. Demikian konsep dan mekanisme tahapan dari citra satelit penginderaan jauh. Kemudian ini adalah gambar grafis dari panjang gelombang, ya. Kita bisa lihat di sini bahwa untuk klorofil yang ada di daun atau vegetasi itu sensitif di near infrared dan di visible red, ya. Sementara air itu sensitif di short wave infrared. Nah, panjang gelombang ini atau band atau saluran ini akan kita gunakan dalam aplikasi kesehatan vegetasi atau stres vegetasi atau kelembaban, ya, wetness index. Kemudian ini beberapa perbandingan perbedaan bands, kanal atau saluran dari 3 jenis sensor satelit yang berbeda, yaitu citra satelit Landsat 7, Landsat 8, dan Sentinel 2. Ya, yang akan kita pakai yaitu bands green, red, dan near infrared. Kita bisa lihat di sana
bahwa untuk lensa 7 itu ada di band 2, band 3, dan band 4 ya. Green, red, dan near infrared. Lensa 8 ada di band 3, band 4, dan band 5, sementara di Sentinel 2 itu ada di band 3, band 4, dan band 8 berturut-turut untuk bands atau saluran green, red, dan near infrared. Ya, konsep ini perlu Anda pahami dengan baik agar pada saat nanti kita menuliskan skrip ke dalam platform GEE itu kita tidak mendapatkan hasil yang salah karena kita salah dalam menginputkan data bands-nya. Kemudian untuk konsep NDVI dan NDWI, persamaannya seperti yang kita bisa lihat. Untuk NDVI adalah panjang gelombang near dikurangi red dibagi dengan near ditambah red. Sementara untuk panjang gelombang untuk NDWI itu adalah green ya. Kita menggunakan bands green, green dikurangi near infrared dibagi dengan green ditambahkan near infrared. Dan rumusnya hati-hati dalam memasukkan persamaan ini karena jika menggunakan citra satelit yang berbeda tentunya bandnya juga berbeda. Nah, bisa kita perhatikan juga pada gambar untuk vegetasi yang sehat ya, pantulan reflektans dari near infrared itu sangat tinggi, sementara sebaliknya infrared pada vegetasi yang tidak sehat, kering atau stres ya, near infrared pantulannya rendah. Kemudian untuk visible light ya, untuk vegetasi yang sehat pantulannya rendah karena sebagian besar diserap. Sebaliknya pada vegetasi yang stres, kering atau tidak sehat, pantulan pada panjang gelombang cahaya tampak red itu tinggi. Nah, pada lahan basah, badan air, waduk dan lain sebagainya ya, untuk panjang gelombang near itu sebagian besar diserap, hanya sebagian kecil yang dipantulkan. Dan pada panjang gelombang green itu sebagian besar dipantulkan ya, sebagian kecil lagi diserap. Kira-kira begitu konsep sederhana dari NDVI dan NDWI. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah selesai membahas pengantar ya, bagian pertama, kemudian kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu topik ya, topik dari pertemuan kedua ini ya, bagian utama. Yang pertama adalah bagaimana membuat folder dan file pertama kali di platform GEE, kemudian membuat geometri, melakukan import dan mencari data, membuat visualisasi komposit RGB, melakukan transformasi spektral, melakukan analisis regresi linear, dan terakhir mengunduh data. Oke, mari kita masuk ke topik yang pertama. Bagaimana membuat repository, folder, dan file baru di platform GEE. Nah, jika Anda sudah login, Anda akan masuk ke tampilan window utama dari platform GEE. Pada panel script, klik di tombol new, lalu pilih new repository. Di sana akan muncul tentunya nama Anda, kemudian berikan nama ya. Kemudian misalnya namanya NDVI ya. Kemudian klik create, lalu buat folder baru, yaitu dari new lagi, klik folder, lalu berikan namanya apa, lalu klik OK. Untuk membuat file baru juga sama, klik button new, file, kemudian buatlah nama file ya. Misalnya lokasi studi ya, atau lain sebagainya. Berikan nama saja, misalnya latihan NDVI atau Jakarta jika lokasi studinya adalah Jakarta, lalu klik OK. Baik, kita lanjut di yang kedua. Jika file Anda sudah terbuat, kita akan bekerja menggunakan skripnya. Sekarang yang pertama adalah membuat geometri ya. Pada panel peta di sana ada button geometri polygon paling pojok kanan sendiri. Anda bisa lihat di dalam kotak merah, klik di button tersebut, kemudian buatlah sebuah polygon bebas ya, ukurannya bebas di atas peta kota Jakarta. Lalu secara default nanti akan muncul nama variabel geometri ya, berupa polygon dengan 4 vertex ya. Nah, variabel ini Anda berikan nama baru, yaitu nama Jakarta. Yang kedua, kita akan mengimport data Sentinel. Kita akan menggunakan data Sentinel 2 MSI ya, multispectral instrument level 1C. Ketik pada panel search, panel pencarian, ketik Sentinel, kemudian akan muncul di sana data rasters, lalu klik import ya, klik import. Lalu secara default nanti pada Google Earth Engine akan muncul image collection, variable image collection, yaitu Sentinel 2 MSI. Selanjutnya ubah nama ini menjadi S2
agar lebih mudah kita dalam menuliskan skripnya nanti. Ya, begitulah cara membuat geometri dan melakukan import dataset. Selanjutnya kita akan masuk ke script. Nah, ini adalah pertama kali Anda berinteraksi dengan platform GE. Silakan di copy dan disalin script yang sudah dibagikan dari baris pertama sampai baris ke-6. Ya, tinggal disalin dan tempel saja. Perhatikan di sana ada kita membuat sebuah variabel baru. Kita beri nama image. Variabel image sama dengan image. Ini adalah fungsi untuk melakukan pencarian image baru menggunakan parameter tanggal, kemudian boundary-nya, kemudian kita melakukan sorting, yaitu data yang paling sedikit tutupan awannya, lalu kita berikan perintah print. Nanti pada panel konsol akan terlihat data apa saja yang tersedia, yang paling sedikit tutupan awannya. Perhatikan di sini kita menggunakan parameter filter data. Pencariannya mulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 23 Juli 2020. Nanti pada konsol di sebelah kanan nanti akan muncul Sentinel-2 Scene of 2020. Maka muncul namanya, dan nama itu Anda salin dan tempel pada script selanjutnya, ya, untuk memanggil data yang terpilih, yaitu variable input sama dengan image, nama dari layer sentinelnya, ya, scene sentinelnya. Kemudian pada script baris ke-12 sampai baris ke-17 kita akan membuat kombinasi komposit RGB. Kita buat lagi variabel, kita beri nama RGB, kita akan menggunakan kombinasi red-nya band 12, green-nya band 11, blue-nya band 4. Ya, kombinasi RGB dengan nilai minimum 0 dan maksimum 3000. Ingat, minimum dan maksimum ini juga berbeda untuk data citra satelit yang lain, jadi hati-hati. Selanjutnya pada script baris ke-19 hingga baris ke-21 kita akan menampilkan data tersebut ke dalam peta, ya, ke dalam panel utama. Nah, jika Anda ingin membuat komentar pada platform GE, cukup berikan 2 kali slash garis miring, 2 kali garis miring lalu berikan komentar. Ini tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, baris ke-20 itu adalah perintah untuk menambahkan citranya. Add layer. Di situ ada 3 komentar, yaitu input berupa data yang akan digunakan, RGB berupa parameter visualisasi, dan tanda double upscript itu adalah Jakarta 24 Mei 2020, artinya kita memberikan nama layer, ya, nama layernya Jakarta 24 Mei 2020. Dari mana kita bisa tahu tanggal 24 Mei? Kita perhatikan penamaannya. Perhatikan di konsol di sebelah kanan, di sana ada tulisan Copernicus /S2/20200524. Itu artinya datanya direkam pada tanggal 24 Mei 2020. Dan pada baris yang terakhir, map.center itu menunjukkan kita akan menampilkan data pada titik tersebut, yaitu X, Y, latitude, longitude, dan 10. 10 itu apa? 10 itu adalah level zoom-nya. Semakin besar angkanya akan semakin detail, semakin kecil angkanya maka akan semakin tidak detail, ya, begitu. Jadi ini pertama kali Anda melihat script Google Engine. Nanti juga kita akan bisa diskusi pada sesi diskusi dan tanya jawab jika ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Baik, kita lanjut. Setelah Anda mengklik run atau Ctrl Enter, maka platform GE akan menampilkan layer dari data yang sudah Anda pilih, dari parameter visualisasi yang sudah Anda masukkan. Di sini kita bisa lihat sebagian besar lokasi studi yang terpilih di Jakarta, ya, Jakarta Timur terus sampai ke timur jauh, ya. Kita bisa lihat banyak vegetasi, banyak lahan basah, lahan perairan, juga lahan terbangun. Ya, ini visualisasi yang ditampilkan. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah tugas pertama Anda, quiz 1. Dengan menggunakan script yang sama, ya, tentunya setelah dimodifikasi, buatlah komposit warna RGB, red, green, blue, yang berbeda dengan kombinasi 432 dan 843. Submit, ya, hasilnya ke kelas Google Classroom yang sudah
dibagikan tautannya pada pertemuan pertama, pada topik pertama, dan telah dibagikan melalui email atau WA. Yang perlu Anda submit cukup gambarnya saja dalam format .png. Ini tugas pertama Anda, silakan dikerjakan karena nanti ini akan menentukan hasil akhir yang akan dipasang pada e-sertifikat masing-masing. Baik, sekarang kita akan melakukan transformasi spektral, ya, NDVI. Perhatikan skrip pada baris ke-23 hingga baris ke-28. Baris ke-23 adalah komentar. Sekali lagi, kalau Anda membuat komentar, berikan double slice, ya, double garis miring, kemudian tuliskan komentarnya. Kita buat variabel baru. Apa namanya? NDVI 2020. Kemudian kita berikan perintah input, fungsi input, dot expression. Bagaimana ekspresi aritmatiknya? Sederhana, seperti yang tadi sudah disampaikan di pengantar, persamaannya adalah nir dikurangi red dibagi nir ditambah red. Kemudian kita definisikan, nir itu apa? Nir itu adalah input tadi. Input tadi apa? Input tadi adalah data yang sudah kita import berupa data Sentinel. Select, pilih band 8, karena band 8 adalah nir. Kemudian untuk red, input select band 4, yaitu red. Perhatikan persamaan dan bands atau kanal yang digunakan, jangan sampai keliru ketika Anda menggunakan data yang berbeda. Kemudian perintah pada baris ke-3132, 31-nya adalah komentar, baris ke-32-nya adalah perintah untuk menampilkan hasil perhitungan NDVI pada panel peta. Perintahnya adalah sama, math.addLayer. Masukkan apa yang mau dimasukkan, yang mau ditampilkan, variabel NDVI 2020, masukkan parameter visualisasinya, minimumnya -1, maksimumnya 1, kemudian berikan nama layernya yaitu NDVI 2020. Maka hasilnya seperti gambar yang disajikan. Ya, ini warnanya masih grayscale, artinya mata manusia belum bisa membedakan mana vegetasi yang sehat, mana vegetasi yang tidak sehat, yang kering, yang stres, dan lain sebagainya, mana yang non vegetasi. Ya, kemudian kita bisa melakukan pemberian warna tertentu. Perintah selanjutnya adalah kita akan memberikan warna. Ya, sama, kita akan melakukan map.addLayer. Inputnya apa? Petanya NDVI 2020. Nilai minimum maksimumnya minimum 1, maksimumnya 1. Nah, baru kita berikan perintah namanya palette, ya, pemberian warna. Dari mana kode warna didapatkan? Nah, kode warnanya bisa Anda dapatkan di situs www.w3schools.com/color/colorspeaker.asp. Di sana ada banyak, ya, kode-kode untuk warna tertentu. Nanti Anda bisa buka, ya. Kemudian kita pilih mana yang paling cocok untuk vegetasi. Di sini saya pilih untuk vegetasi yang nilainya maksimum 1, yang sehat. Ya, saya berikan warna hijau yang gelap, sementara yang semakin rendah nilainya mendekati -1 saya berikan warna hijau yang cerah. Kemudian saya berikan nama layernya NDVI color. Sekarang sudah mulai kelihatan mana vegetasi yang tebal, yang sehat, ya, yang lebih rapat, mana yang non vegetasi. Lebih mudah difahami, bukan? Oke. Sekarang kita lanjut ke transformasi spektral NDWI. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan persamaan dan band skala yang digunakan. Persamaannya mirip kan? Nah, hanya ketika kita memberikan definisi, hati-hati. Nir di sana adalah band 8, tetap sama, tapi green-nya berubah. Ya. Di sana ada green, yang tadinya red sekarang jadi green. Input select-nya adalah band 3. Kita tampilkan, sama perintahnya, map.addLayer, maka hasilnya seperti yang terlihat pada gambar. Ini pun sama, masih grayscale, masih sulit dipahami. Kemudian kita berikan warna. Untuk air kita berikan warna palet warna biru. Kelihatan kan sekarang? Yang lautan warna birunya biru gelap. Sementara vegetasi warnanya biru cerah. Non air, ya, non air semakin mendekati nilai -1, warnanya semakin cerah, makin mudah difahami. Oke, sekarang kita masuk ke regresi linear, refresh sedikit, ya, menyegarkan sedikit ingatan Anda. Regresi linear ini menggunakan metode ordinary least square, kemudian ada beberapa variabel diantaranya y-intercept, slope, ya, kemudian ada persamaannya.
Y-intercept itu artinya adalah perpotongan pada sumbu Y, sementara slope adalah kemiringannya. Ya. Biasanya persamaannya adalah intercept, ya, Y-intercept ditambah slope dikalikan X. Ini adalah regresi linear. Biasanya kita ingin melihat perbandingan antara panjang gelombang red dengan near infrared atau near infrared dengan green. Kemudian kita bisa melakukan analisis di daerah studi kita itu dominan apa, gitu ya. Oke, coba sekarang kita lakukan regresi linear antara panjang gelombang red dan near. Berikan komentar supaya Anda tidak bingung. Kita buat variabel lagi, image regress, ya. Bebas ya, itu nama variabel, tapi di sini saya berikan contoh img regress sama dengan input select band 4 dan band 8. Ingat, hati-hati, yang pertama itu selalu adalah variabel independen atau variabel bebas, yang kedua adalah variabel terikat. Yang bebasnya berarti di sini band 4 yaitu red, kemudian terikatnya adalah band 8 atau near infrared. Selanjutnya kita menghitung koefisien regresinya. Nah, kita buat variabel namanya linear fit. Perintahnya adalah image regression, data input yang tadi menggunakan reduce region. Reducernya ii.reducer.linearFit. Geometrinya kita pakai tadi yang sudah kita buat, ya, geometrinya Jakarta dengan scale 30. 30 ini artinya ukuran pikselnya 30 per 30 pixel, ya, supaya perhitungannya lebih cepat. Lalu kita buat perintah untuk memprint hasilnya, ya. 3 hal yang akan kita print, yaitu ordinary least square-nya, kemudian y-intercept-nya, dan slope-nya. Kita bisa lihat di sini hasil OS konsisten, ya, sama dengan y-intercept dan slope-nya 0,3. Kalau dilihat dari angkanya, kita bisa memprediksi bahwa garis linearnya tidak begitu, sudutnya tidak begitu tinggi, ya, sehingga mungkin garisnya agak sedikit rendah. Nanti kita bisa prediksi. Nah, bagaimana sekarang kalau kita akan memplot spektralnya dalam sebuah scatter plot? Bisa nggak? Bisa. Berikut ini perintahnya, ya. Menampilkan scatter plot. Pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan tumpang tindih antara dua data. Karena data kita sama, ya sudah, kita masukkan input dengan geometri intersection, ya. Kita buat variabel baru namanya AOI. Kemudian kita akan memilih secara random 5000 titik dalam area yang saling tumpang tindih tadi. Kita gunakan variabel baru, kita buat variabel lagi namanya sample. Fungsi yang kita pakai adalah ii.featureCollection random points. Regionnya kita pakai AOI, yaitu variabel yang sudah kita tentukan tadi di atas, menggunakan points sejumlah 5000. Jumlah titik ini bisa diatur sesuai kebutuhan Anda, kemudian kebutuhan penelitian Anda, tapi perhatikan baik-baik, perlu diingat bahwa semakin banyak jumlah titik yang Anda gunakan akan semakin lama waktu pengolahan yang dibutuhkan. Oke, sekarang kita gabungkan datanya. Apa yang mau kita bandingkan? Band mana yang mau kita bandingkan? Nah, kita buat variabel lagi, variabel bands, input, ya, kita select band 4, kemudian add bands, tambah bandnya, kita select band 8, lalu kita ubah namanya, yaitu Sentinel-2 red dan Sentinel-2 near. Lalu kita ambil sampel bands-nya, kita buat variabel baru lagi, image sample, ya. Perintahnya bands.sample regions dengan collection berupa sampel, scale-nya sama 30. Lalu kita berikan properties berupa konstanta sebagai salah satu variabel bebasnya dengan perintah maps function feature return feature sets constant 1 kita buat konstantanya, ya. Lalu kita hitung koefisien regresi linear. Perhatikan di sini number of x dan number of y. Number of x itu adalah variabel bebasnya, yaitu 2 konstantanya, dan sentinel band red. Kemudian number of y itu adalah variabel terikatnya. Karena cuma 1, kita masukkan angka 1. Ya, hati-hati, angka 2 dan 1 ini akan sangat tergantung pada jumlah variabel yang digunakan. Perintah selanjutnya seperti itu, tidak perlu saya jelaskan, diikuti saja, disalin dan ditempel. Kemudian Anda bisa juga memberikan variabel parameter berupa visualisasinya, ya. Judul di sumbu X, di sumbu Y, pewarnaan, tebal garis, tebal titik, dan lain, warna garis, warna titik, dan lain sebagainya. Setelah Anda klik run, maka hasilnya seperti ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan Anda. Anda bisa lihat di sana, sudah kita bisa lihat scatter plot hubungan antara band red pada Sentinel-2 dengan band near dan Sentinel-2. Ya,
kita sudah bisa prediksi tadi ya, garisnya tidak begitu tinggi ya. Oke, sekarang bagaimana melakukan analisisnya? Nah, perhatikan dulu gambar di sebelah kiri. Di situ ada secara teori perbandingan antara reflectance band rate dengan reflectance band near. Ya, semakin tinggi nilainya, mendekati 1, NDVI 0,8, berarti di sana banyak vegetasi. Semakin rendah nilainya, ya, semakin mendekati -1 begitu, maka itu bukan vegetasi. Perhatikan gambar di sebelah kanan, kita bisa lihat bahwa vegetasi memang dominan di wilayah studi kita atau pada citra satelit yang terpilih. Namun non-vegetasi seperti air dan tanah juga masih ada, gitu ya. Oke, kita lanjut. Setelah Anda menghasilkan data hasil analisisnya, grafik scatter plot ini ternyata bisa di-download. Ya, kalau kemudian Anda berpikir bahwa kok stylenya nggak bagus ya, saya mau ubah menggunakan Excel, bisa. Ya, saya mau ubah menggunakan visualisasi dengan gaya saya sendiri misalnya, bisa. Pada panel konsol, Anda klik di pojok kanan atas, itu ada tanda panah, Anda klik di sana, nanti akan muncul window baru. Nah, di window baru itu ada 3 format data yang bisa Anda unduh, .csv, .svg, dan .png. Kalau Anda mau melakukan modifikasi pada scatter plotnya, Anda bisa pilih download .csv, begitu. Baik, ini kuis yang kedua. Kuisnya adalah lakukan hal yang sama untuk data pada band green dan near. Ubah ukuran titik 0,5 menjadi 0,5 dan tebal garis menjadi 3. Submit gambarnya ke kelas Google Classroom. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari topik kedua. Aplikasi dari NDVI, ya, Vegetation Index dan Wetness Index, ya. Dengan menggunakan transformasi nilai spektral menjadi NDVI, kita akan dengan mudah melakukan analisis dinamika perubahan vegetasi secara dinamis dalam skala besar. Kemudian kita juga bisa melihat proporsi atau rasio perbandingan antara lahan pertanian dengan tanah terbuka di lokasi tertentu. Hal ini penting terutama untuk menganalisis ketahanan pangan suatu wilayah. Kita juga bisa melakukan analisis perencanaan tata kota yang berkelanjutan. Karena penghuni kota juga membutuhkan kenyamanan bisa didapatkan dari rapatnya vegetasi, karena vegetasi bisa memberikan keteduhan dan suplai oksigen yang tinggi. Sementara untuk wetness index, kita bisa melakukan analisis dinamika badan air, waduk, sungai, dan lain-lain. Hal ini penting terutama misalnya sebagai sumber energi terbarukan. Waduk tetap membutuhkan air yang cukup, begitu ya. Kemudian sungai, kapan debit tinggi, debit rendah, kita bisa menggunakan wetness index secara dinamis. Kemudian pada aplikasi kebencanaan kita bisa menggunakan wetness index untuk analisis wilayah terdampak banjir, di mana wilayah mana saja yang terdampak oleh luapan sungai atau curah hujan yang sangat tinggi misalnya. Ini contohnya di gambar sebelah kiri itu adalah aplikasi wetness index untuk analisis kebencanaan. Anda bisa lihat sungai kondisi normalnya seperti itu, warna biru yang cerah. Kemudian ketika terjadi luapan sungai, warna putih yang cerah, terdapat daerah-daerah yang terdampak. Ya. Ini analisis yang saya lakukan untuk bencana banjir di Eropa pada tahun 2013. Kemudian pada gambar di sebelah kanan ini adalah analisis vegetasi, ya, over times dalam 3 tahun 2017, 2018, 2019 secara dinamis di utara Kota Malang. Warna-warna seperti green, ya, hijau, kemudian cyan, magenta, ya, biru cerah, itu adalah lokasi-lokasi di mana vegetasi mengalami perubahan secara dinamik, baik yang tumbuh, yang matang, begitu, yang baru, masih muda, dan lain sebagainya. Artinya itu wilayah pertanian aktif. Sementara yang warna hitam, itu adalah wilayah terbangun, ya, perumahan, pemukiman, ya. Itu wilayah yang tidak mengalami perubahan dalam 3 tahun. Jadi kita bisa melihat di mana di Kota Malang masih terdapat lahan pertanian aktif dengan menampilkan nilai vegetation index secara over times, ya, dalam kurun waktu yang banyak, misalnya 3 tahun begitu. Contoh lainnya ini adalah aplikasi yang saya bangun untuk memonitor kondisi vegetasi di Malang Raya, ya, sekitar Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang.
Di sini bisa kita perhatikan pada konsol panel di pojok kanan atas, di sana trennya vegetasi di Malang Raya itu dari tahun 2014 sampai 2020 itu terus menurun. Ya, terus menurun, dan ini juga terbukti dengan suhu yang dirasakan semakin kesini semakin panas, dan penghuni kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu juga semakin sini merasakan hal yang sama. Ini konsisten begitu ya, dimana kita mengalami kehilangan vegetasi, maka suhu akan perlahan juga semakin tinggi. Kemudian untuk teknik transformasi sebetulnya ada banyak sekali spectral index lainnya, diantaranya yaitu building index. Ini bisa digunakan untuk melakukan analisis kerapatan lahan terbangun. Kemudian moisture index untuk menganalisis kelembaban. Kemudian burn ratio index, ini untuk menganalisis area atau lahan yang terbakar. Kita akan bahas ini di pertemuan keempat nanti pada topik keempat. Kemudian ada juga snow index untuk melihat ketebalan dari salju. Lalu ada juga bare soil index untuk melihat proporsi lahan terbuka dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan menggunakan teknik transformasi spektral. Kesimpulannya, ya, kelebihan teknik ini adalah sangat bermanfaat untuk analisis kondisi vegetasi dan air permukaan, dan aplikasinya pada banyak sekali domain keilmuan, mulai dari pertanian, perkebunan, kebencanaan, perkotaan, dan lain sebagainya. Sementara itu kekurangannya, karena berbasis sensor optik, maka tutupan awan merupakan kendala yang paling besar, terutama di daerah tropis di mana tutupan awan sangat dominan. Dan misinterpretasi, kesalahan dalam melakukan interpretasi itu sering terjadi jika tidak didukung oleh survei lapangan, juga pengalaman oleh peneliti. Baik, demikian pembahasan kita pada topik kedua. Jika ada pertanyaan, Anda bisa kirimkan ke email saya, fatwaramdhani@ub.ac.id. Insyaallah akan saya jawab. Baik, mari kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.